kita berwasiat dengannya, melainkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkataan yang paling mulia yang harus selalu kita ikuti, kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan, melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Dan tentunya tidak ada petunjuk yang lebih mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, melainkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil Rasulullah dengan panggilan nama. Kita perhatikan di dalam Al-Quran, kita akan mendapati di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi yang lain, sebut saja misalnya Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala langsung menyebut nama. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Dan kami telah berkata, wahai Adam, masuklah kamu ke dalam surga bersama istrimu. Begitu pula di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil Yahya, putra daripada Zakaria alaihissalam, Allah langsung menyebut namanya. Ya Yahya khudil kitab al-Quran. Wahai Yahya, ambil, pegang kitab ini dengan kuat. Begitu pula di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah langsung menyebut dan memanggil namanya. Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah tidak dengan panggilan ya Muhammad. Di saat Rasulullah berselimut, Allah memanggilnya dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Di saat Allah memanggil Rasulullah dengan panggilan ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi Allah, takwalah kepada Allah. Begitu pula di saat Allah memanggilnya dengan panggilan ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaik. Kita tidak mendapati di dalam Al-Quran Allah memanggil Rasulullah langsung dengan panggilan ya Muhammad. Para ulama mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Rasulullah. Dan bentuk kedua, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya telah berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam yang sempurna. Para ulama mengatakan, terutama ulama dari kalangan ahli tafsir, tidak ada satupun amalan yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa dirinya mengamalkan amalan itu melainkan salat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan
dan Allah tidak mengkabarkan bahwa dirinya berkuasa. Begitu pula haji. Allah tidak mengatakan bahwa dirinya menunaikan haji. Tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salawat kepada Rasulullah, Allah lebih dulu mengatakan pada dirinya bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya telah bersalawat. Bentuk salawat Allah kepada Nabi-Nya adalah bentuk kemuliaan Rasulullah SAW. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai Rasulullah SAW adalah syarat daripada sahnya keimanan kita. Siapapun tidak dikatakan dirinya beriman kepada Allah sampai menempatkan Rasulullah SAW di atas segalanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku cintai setelah diriku melainkan dirimu ya Rasulullah." Rasul mengatakan, "Kalau begitu yang kamu katakan, kamu tidak beriman." Umar berkata, "Tidak ada orang yang paling aku cintai setelah diriku melainkan dirimu ya Rasulullah." Rasul mengatakan, "Kalau begitu yang kamu katakan, kamu tidak beriman." Maka Rasul mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Salah seorang di antara kamu tidak akan dikatakan beriman kepada Allah sampai diriku lebih dicintainya daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia yang ada. Menempatkan Rasulullah di atas segalanya. Karena Allah telah memuliakan Rasulullah. Satu ketika Rasulullah SAW tak kala menceritakan tentang kehidupan akhirat kepada para sahabat, menjadikan seluruh para sahabat menangis, khawatir, takut akan kehidupan akhirat. Tiba-tiba berdirilah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Anda telah menceritakan kepada kami tentang kehidupan akhirat, kapan kiamat terjadi? Maka Rasulullah kembali bertanya kepada orang Arab Badui, "Ma'adatta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dalam bahasa kita, beraninya kamu bertanya tentang kapan kiamat seolah-olah kamu sudah siap menghadapi kiamat. Apa amalan yang sudah kamu siapkan? Maka orang-orang Badui dengan polos dia mengatakan, "Ma'adattu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah walakin yuhibbullaha wa rasulah." Aku tidak mempersiapkan dengan banyak puasa sunnah, sholat sunnah dan sedekah, tetapi di dalam diriku hanya ada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta ma'ana ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan bersama orang yang paling kamu cintai. Kalau yang kamu cintai diriku, maka kamu akan bersama diriku nanti di dalam surga. Subhanallah, Masya Allah. Kabar gembira bagi siapa saja yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah melebihi dari segala. Sallallahu alaihi wasallam. Muslim rahimahullah. Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang paling kamu cintai, Anas pun berkata, ra'aitu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farihu bi syai'in lam arahu farihu bi syai'in ashadda min. Aku tidak melihat para sahabat gembira sangat luar biasa
melebihi kegembiraan pada saat itu. Pada saat Rasul mengatakan anta ma'aman ahbab, rawahu Abu Dawud. Kenapa? Anas berkata, karena kami mencintai Rasulullah dan kami berharap kami tetap bersama Rasulullah di dalam surga. Kaum muslimin rahimahullah, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara ceritakan kembali kepada anak-anak kita tentang Rasulullah. Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan, "Addibu auladakum thalatha nisar." Ajarkan anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama, ajarkan kepada mereka hubbu nabiyikum. Ajarkan agar mereka cinta kepada Nabi. Jangan sampai anak kita tidak tahu siapa Rasulullah. Jangan sampai anak kita mengenal Rasulullah dari orang-orang kafir. Jangan sampai anak kita mengenal Rasulullah SAW dari orang-orang orientalis. Jangan sampai anak kita mengenal Rasulullah dari orang-orang yang membenci Rasulullah. Dari dahulu sampai hari ini yang akan datang, orang-orang kafir hanya satu kerja mereka, memisahkan Rasulullah dari kehidupan kaum muslimin, memisahkan Rasulullah agar jangan sampai Rasulullah dicintai oleh kaum muslimin. Dan dahulu Rasulullah pernah dituduh sebagai tukang sihir, sebagai dukun, orang gila. Apa tujuannya? Tujuannya agar para sahabat membenci Rasulullah, meninggalkan Rasulullah. Dahulu, hari ini pun mereka tetap melakukan hal yang sama. Kasus di India yang mengundang gejolak hampir seluruh negara-negara Islam, hampir seluruh negara-negara kaum muslimin. Tokoh politisi India dengan lantang yang menghina Rasulullah. Di mana? Di mana? Ketika Rasulullah dihina, di mana kita? Ketika Rasulullah dihina, dilecehkan, di mana kita? Hati tidak mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan melanggar kemanusiaan, tapi hati hanya akan mengajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, di mana? Sekiranya Allah bertanya kepada kita, di saat Nabiku dihina, di saat Nabiku dilecehkan, di saat kehormatannya dilecehkan, hatimu seperti apa? Apakah kita biasa saja? Apakah kita biasa saja? Asal jangan diriku dihina tidak apa-apa. Tapi khawatir kalau itu yang ada pada diri kita, mungkin dalam pandangan Allah kita bukan orang beriman, meskipun kita salah, meskipun kita salah. Para sahabat Nabi dahulu cintanya kepada Rasulullah sangat besar, sehingga Anas bin Malik berkata, lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Di saat Nabi datang pertama kali ke kota Madinah, terang seluruh penduduk kota Madinah. Lorong-lorong kota Madinah menjadi bersinar. Gadis-gadis belia dari Madinah memukul duf seraya menyanyikan nasyid, tala'al badru 'alaina min taniyatil wada', telah muncul bulan purnama kepada kami. Terang seluruh. Anas bin Malik kembali berkata, walamma mata, dan saat Rasulullah wafat, aghlama minha kullu syai', kota Madinah pun menjadi gelap, seluruh lorong-lorong yang menjadi sepi, sehingga para sahabat tidak meyakini bahwa Rasulullah telah pergi meninggalkan
masih hadir, sehingga dia menyiapkan tempat salat Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain ketika masuk ke Masjid Nabawi merasakan seolah-olah Rasulullah masih ada menyapa diri mereka. Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, yakin bahwa Rasulullah masih ada bersama mereka. Tapi di saat dia mengucapkan kalimat azan dan dia baru sadar bahwa telah wafat, baru dia mengucapkan kalimat takbir, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Di saat dia menyebutkan kalimat berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak sanggup lagi menyebutkan nama Muhammad. Terasa berat bagi Bilal bin Rabah kehilangan Rasulullah, sehingga dia bersumpah, aku tidak akan memandangkan azan untuk selama-lamanya, karena nama Rasulullah begitu berat baginya untuk diucapkan. Begitulah hari ini kaum muslimin rahimahullah. Kesedihan kita mungkin tidak sebagaimana sedihnya para sahabat bisa ditinggal pergi oleh Rasulullah. Kita mungkin tidak sedih ketika diceritakan bagaimana para sahabat menangis, sehingga Umar bin Khattab berkata, Rasulullah tidak pergi, Rasulullah tidak wafat, Rasulullah hanya pergi sebagaimana Musa pergi meninggalkan kaum. Sebentar lagi Rasulullah akan datang kembali kepada kita. Musa pernah pergi meninggalkan kaumnya hanya 40 hari. Rasulullah juga pergi seperti itu. Rasulullah akan datang kepada kita. Umar tidak siap ditinggal pergi oleh Rasulullah, sehingga Umar pun berkata, siapapun yang berani mengatakan Rasulullah wafat akan membunuh dia. Seluruh kaum muslimin menjadi ketakutan dan ancaman Umar. Berdirilah Abu Bakar, dan Abu Bakar pun berkata kepada para sahabat, Muhammadur Rasulullah, qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu adalah Rasulullah, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Ata imma ta'alu ila qalantum ala aqabikum. Apakah jika dia terbunuh atau dia wafat, kalian akan menemukan? Maka beliau pun melanjutkan perkataan dengan mengatakan, man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang hidupnya menyembah Muhammad, Muhammad hari ini sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Hadirkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tanamkan itu kepada anak-anak kita. Wajib. Para ulama mengatakan wajib setiap orang tua menceritakan sirah, cerita Rasulullah kepada anak-anaknya. Ceritakan bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana perjuangan Rasulullah, agar tumbuh rasa cinta di dalam hati mereka kepada Rasulullah. Agar di saat kita tiada, di saat kita dipanggil oleh Allah, anak-anak kita akan berdiri di barisan terdepan memperjuangkan kehormatan Rasulullah SAW. Di saat beliau dihina, jangan sampai. Di saat Rasulullah dihina, di saat Rasulullah dilecehkan, kehormatannya dilecehkan, ternyata anak kita ikut dalam barisan mereka waliyahullah. Ternyata anak kita juga menghina Rasulullah. Ternyata anak kita juga mencaci maki Rasulullah. Jangan sampai itu terjadi. Hadirkan kecintaan kepada Rasulullah. Ajarkan salawat kepada anak-anak. Ajarkan salawat sebagaimana Rasulullah ajarkan. Ka'ab bin Ujrah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada ya Rasulullah.
Bagaimana kami harus bersalawat kepada ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang biasa kita baca di dalam salat kita, itulah salat. Ajarkan ini kepada anak. Ajarkan mereka agar cinta mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Karena salawat menjadi penentu doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, sebagaimana At-Tabrani menyebutkan di dalam kitabnya, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh doa akan terhalang sampai dia bersalawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Tanamkan dalam hati kita dan anak kita agar mereka mencintai Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pembinaan kepada Rasulullah, khatib yatim masih terus akan berlanjut. Pembinaan kepada kehormatan Rasulullah, khatib yakin masih terus akan berlanjut. Mereka tidak akan pernah berhenti. Maka khatib wasiatkan, jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal Rasulullah. Sekali lagi, sebagaimana yang tadi khatib sampaikan, Allah saja mencintai Rasulullah. Allah tidak memanggil dengan panggilan yang Muhammad. Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhan nabi. Maka jangan sampai kita memanggil yang Muhammad. Ketika kita menyebutkan nama Muhammad, segera iringi dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul berkata, al-bakhil man dzikirtu 'indahu fala yusalli 'alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat. Ketika kita mendengar disebut nama Rasulullah, segera sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berjanji kepada kita, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salam. Manusia yang paling utama bagiku adalah yang paling banyak bersalawat kepada. Satu hadis seperti itu disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Sepertiga dari doaku kepada Allah, sepertiganya salawat. Maknanya jika beliau berdoa 10 menit, maka 3 menit isinya salawat kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, masyaallah, terserah. Tapi kalau kamu mau menambahkannya lebih baik, maka sahabat ini pun berkata, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? 5 menit aku berdoa untuk kebutuhanku, 5 menit untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, masyaallah, terserah. Tapi kalau kamu mau menambahkannya itu lebih baik. Kemudian ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kalau 2/3-nya ya Rasulullah? 7 menit aku berdoa untukmu ya Rasulullah, aku bersalawat untukmu ya Rasulullah. Hanya 3 menit aku berdoa untuk kebutuhanku ya Rasulullah. Rasul mengatakan, masyaallah, terserah. Tapi kalau kamu menambahkannya lebih baik, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doaku adalah salawat. Seluruh doaku adalah salawat kepadamu ya Rasulullah. Mengangkat tangan hanya berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Aku hanya berdoa dengan kalimat itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan tufahammuka wa tufar dhanbuka. Kalau itu yang kamu lakukan, seluruh kebutuhanmu akan dicukupkan oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita mencintai Rasulullah.
maka sekali lagi ketika penghinaan kepada Rasul masih terus akan berlanjut. Maka siapa kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita masih punya lisan. Berdoalah kepada Allah. Siapapun yang menghinakan Rasulullah, agar Allah segera menghinakan. Berdoalah kepada Allah. Siapapun yang melecehkan kehormatan Rasulullah, agar Allah segera mengazabnya. Berdoalah kepada Allah. Hanya satu senjata kita, doa. Dan saya yakin belum ada larangan, belum ada undang-undang yang melarang untuk kita berdoa. Berdoa kepada Allah. Karena doa adalah silahul mukmin, senjata